Puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam kasih dan semangat yang menyala-nyala melayani Tuhan, menyembah Tuhan, serta memuliakan namanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang cukup panjang. Ya, hari ini kita berbicara tentang mujizat perempuan kaya. Sebenarnya hidup kita ini semua adalah mujizat. Saudara, kalau melihat dan mempelajari kitab Kejadian, maka saudara akan memahami bahwa kita bisa melihat di sana uraian panjang tentang mujizat Tuhan, yaitu dari sesuatu yang tidak ada. Kita ini kaya, kita anak raja, amin. Kita anak raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa goncangkan kita. Kerajaan setan pun tidak mampu mengalahkan kita. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, namun kita akan bertanya bahwa apa yang diperhitungkan Allah dari perempuan ini sehingga ia menerima mujizat itu. Apa yang diperhitungkan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan kaya ini baik hati. Orang yang baik hati memahami perasaan orang susah. Seberapa peka saudara terhadap kebutuhan orang yang melayani saudara secara rohani dan lalu lalang atau keluar masuk melayani saudara, keluar masuk rumah saudara, datang mendoakan, datang menasehati, datang mengajar, datang memberikan pengharapan. Saya mau sampaikan kepada kita, seberapa baik kita, seberapa ramah kita kepada Nabi yang sudah mengajar kita. Bahkan ketika kita ngap-ngapan sakit, kita sudah tidak lagi berharap ada mujizat. Lalu kita panggil Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kita panggil Nabi, kita panggil pimpinan spiritualitas kita. Dia datang tanpa kenal lelah. Dia terjang matahari, dia terjang hujan, semuanya dia lepaskan, kenyamanannya dia lepaskan. Dia datang lalu dia tumpang tangan, dia datang lalu dia nasihati anak kita, dia datang lalu dia buka wawasan kita, dia bawa kita pada satu pandangan hidup yang bisa berpotensi untuk kita bisa lebih maju di dalam Tuhan, maju dalam segala hal. Seberapa ramah kita kepada mereka. Rupanya ini yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Kalau jemaat itu kompak, jemaat itu memperhatikan nabinya, jemaat itu memperhatikan gembalanya, gembalanya memperhatikan jemaatnya, Tuhan tidak segan-segan mengadakan mujizat. Amin. Ini yang saya lihat kebaikan wanita Sunem. Dia kaya, tapi dia baik. Yang kedua, perempuan Sunem kaya dan pergumulannya. Jadi orang kaya juga punya pergumulan. Tidak pernah berhenti selagi hidup di dunia, kita semua pastilah punya pergumulan. Ini yang kedua saudara, saya lihat di sini ayat 14 sampai 17 berkata begini. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Inilah pergumulan. Jadi saudara juga jangan main-main dengan panas terik matahari. Kalau saudara nggak memiliki fisik yang kuat, jangan main-main. Bisa-bisa saudara terkapar di jalan. Kalau udah tahu panasnya sekian derajat, mungkin saudara katakan, aduh panas sekali. Lalu saudara ukur, waduh 40 derajat ini nggak umum, ini begini. Tapi saudara tetap jalan, tetap pergi. Saudara, wah kata Jawa Medan, merengkel, ya kan? So hebat jalan, nggak taunya tiba-tiba 20 menit berjalan di tengah aspal, di tengah panas, di bawah terik matahari. Semua dalam keadaan sukacita, dalam menjalani hidup. Amin. Tidak usah peduli dengan kesusahan hidup, tapi pedulilah dengan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup tidak bisa diganggu dengan kesusahan yang ada di dunia, karena kebahagiaan itu ada di dalam batin kita, Mbak. Amin. Amin. Opung. Kebahagiaan itu ada di dalam, tidak bisa diganggu dengan keadaan. Kita tidak bisa diganggu oleh keadaan ekonomi yang bagaimana.
situasi politik yang bagaimana, situasi sosial, bergejolak dan lain-lain tidak bisa mengganggu kebahagiaan kita. Yang mudah-mudahan semangat terus, amin. Jangan pernah puas dengan apa yang diberikan dunia, puaslah dengan apa yang disediakan. Nanti kita akan menjadi generasi Allah yang mengubah sejarah. Akan melebar ke kanan, akan melebar ke kiri, akan memanjang ke depan, akan memanjang ke belakang. Jangan pedulikan persoalan, jangan pedulikan intimidasi, jangan pedulikan iri hati dan dengki orang kepada kita, tapi pedulikanlah bagaimana Tuhan peduli kepada kita.